Paulus Lingga, dia seperti keluarga menurut saya, karena dia selain dia bisa kita bekerja sama yang baik di rukun kematian, juga dia, kalau di Probamora ya dia seperti keluarga gitu aja, udah nggak bisa ngomongin apa-apa, dia baik ya, bekerja sama ya, apapun, jadi itu udah kayak saudara, kayak keluarga, gimana gitu. Urusan sama dia, urusan kematian, baik dari peti, baik dari surat-surat apa, itu urusannya sama dia. Iya, kayak biasanya dia menelpon saya, paling lucu itu dia telepon saya jam 3 pagi. Jam 3 pagi dia telepon saya untuk merias jenazah, itu yang kadang-kadang saya tolak itu. Cerita lucu itu ketika ada orang Sumba ini meninggal, 2 orang. Itu kebetulan waktu itu saya minta peti, terus Pak Paulus Lingga bilang, ini yang meninggal 2, petinya 2. Jadi saya ini kan cuma kaki saya 2, ini sopirnya ini, kan saya bawa 1. Jadi saya nawarkan diri untuk membawa. Yang paling lucu itu udah saya bawa itu pengalaman pertama saya bawa peti jenazah pakai mobil ambulannya ini ke rumah sakit Sanglah. Ya Pak Paulus supaya selalu tetap semangat untuk melayani. Om Paulus Lingga itu menurut saya sangat istimewa ya. Istimewanya dia mempunyai pergerakannya itu sangat cepat. Ketika ada kedugaan, kita menelpon langsung quick respon. Jadi sangat istimewa. Mengangkut jenazah, ngurus jenazah itu cocok di Om Paulus Lingga. The best lah Om Paulus, the best. Oh, I love you. Menurut saya Om Paulus ini orangnya sedikit cepat marah juga, tapi jangan kita lihat dari dia punya cepat marah, cuman dia punya pekerjaan ini bukan sembarang orang bisa. Jadi beta salut dengan Om Paulus ini, apalagi beliau yang setahu beta jam berapapun kalau ditelepon beliau menyanggupi. Jadi beta selama ini tahu beliau itu membawa berkat buat kita orang NTT, karena saya sendiri sebagai salah satu ketua paguyuban juga biasa minta bantuan sama Om Paulus untuk menghandle jika ada jenazah atau apa, dan beliau selalu oke untuk membantu. Halo Smart Netizen, Flores TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Bapak Paulus Lingga. Mas, wih banyak panggilannya, sabar. Gitu. Pak Paulus Lingga. Saya kira kalau lihat dari wajahnya pasti familiar, karena urusannya dengan di tapal batas, ya. Di tapal batas ini ceritanya. Apa kabar beli? Baik Pak. Baik, sehat. Ya pasti sehat lah. Kalau bisa ketemu begini pasti sehat. Dan mudah-mudahan sehat terus. Amin. Nah ini banyak ceritanya Pak Paulus, karena Pak Paulus kita kenal sehari-hari itu melayani kebutuhan masyarakat, terutama umat Katolik, ya, yang memerlukan pelayanan peti jenazah. Lebih dari itu, Pak Paulus juga mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan urusan kematian warga, terutama di lingkungan gereja, karena posisinya juga sebagai orang yang dipercaya untuk mengurus rukun kematian, ya. Dekenat Bali Timur. Dekenat Bali Timur. Ini salah satu semacam organisasi di bawah unit di bawah Keuskupan ya, Keuskupan Denpasar. Nah, Pak Paulus, ini kita ingin dengar sedikit cerita ini dari Pak Paulus, pengalaman mengurus terutama ketika ada permintaan peti dari keluarga yang berduka. Tapi kalau suasana normal kan oke, ya. Tapi suasana ada pandemi COVID begini juga kan ngeri juga orang mau ke rumah sakit atau kamar jenazah, ya. Itu pengalaman menarik apa aja nih Pak Paulus? Ya kebetulan semenjak COVID ini nggak terlalu banyak yang meninggal, warga yang beragama Katolik. Tapi kadang-kadang saya dimintain tolong sama warga yang lain. Namanya kita
di bidang pelayanan ini ya kita minimal membantu keluarga yang kesulitan, karena sekarang ini zaman COVID-19 ini semuanya tentang kematian itu protapnya harus protap COVID-19, seperti contoh pengambilan jenazah yang seperti biasa-biasa ya kita hanya tinggal ambil saja, kita tidak memandang dia sakit apa. Nah, tanpa alat pelindung diri tanpa sekarang, ya? Alat pelindung diri seperti sekarang ini. Tapi sebelum-sebelumnya pakai masker juga kan? Kalau masker tetap, Pak. Masker tetap. Itu kan situasi normal. Ya? Situasi normal itu kan masker tetap, karena kita kan tidak tahu meninggal. Kalau yang terutama yang meninggal di rumah itu kan kita tidak tahu dia meninggal karena apa. Ya. Sepanjang ada antisipasi ya. Ya, sepanjang dia keluarga menceritakan baru kita bisa tahu. Kalau yang mendadak ini kan kita tidak tahu karena apa. Gitu. Nah, sekarang ini zamannya COVID, semuanya standarnya SOP-nya itu SOP COVID, dan semua harus dibawa ke rumah Sanglah, karena tidak semua rumah duka tidak akan menerima itu kalau tidak ada hasil bebas COVID. Negatif COVID. Pihak krematorium pun begitu juga. Dan yang mengeluarkan surat keterangan negatif COVID itu harus dari Sanglah atau boleh rumah sakit lain? Yang setahu saya dari Sanglah saja. Rumah sakit lain saya nggak tahu dia mengeluarkan apa tidak. Tapi kami selalu dianjurkan ke Sanglah karena Sanglah adalah rumah sakit pusat. Rujukan. Ya. Lalu kemudian kalau standarnya seperti itu, pernah nggak ada pasien yang positif COVID kemudian? Selama ini sih belum ya. Saya belum pernah melayani yang COVID-19 itu belum pernah. Nah, kalau lihat dari pengalaman selama pandemi COVID ini, Pak Paulus, seperti apa itu ya pelayanan yang diberikan kepada jenazah? Kan semua Pak harus standar COVID. Ya, walaupun dia bukan COVID ya, negatif sekalipun kemudian. Nah, kalau orang yang kemudian meninggal di situasi semacam begini, itu ada perasaan takut tak? Selama ini sih saya tidak pernah merasa takut. Saya hanya minta pertolongan sama yang di atas saja. Karena saya membantu kan, prinsip saya membantu, bukan membuat susah orang. Jadi selama ini lebih banyak membantu. Ya, selama ini saya pelayanan di rukun kematian. Artinya tidak ada rasa takut. Tidak. Terjangkiti virus semacam. Keluarga yang merasa yang harus. Keluarga yang was-was. Keluarga yang was-was terhadap diri saya. Itu. Semua harus diprotek segala sesuatunya. Nah, lalu kemudian soal pengalaman-pengalaman lain ya, ini kan urusan dengan orang meninggal atau urusan dengan kematian, itu kan juga selalu dikaitkan dengan dunia mistik, dunia supranatural, dunia yang tidak kelihatan. Pernah Pak Paulus mengalami kejadian-kejadian ya? Saya tidak pernah melihat itu. Tidak pernah ya? Cuma merasakan ya. Contoh misalnya apa? Contoh? Ya, bulu kuduk merinding, itu saja. Tapi saya semua bawakan dengan dalam doa. Melihat ada bayangan tidak pernah di film-film? Tidak pernah itu. Itu kan cerita di film, Pak. Tapi rasa takut itu ada kalau begitu? Tidak ada. Tidak juga? Kalau takut saya kan tidak mungkin saya di rukun kematian. Nah, ada cerita juga tentang bagaimana ini Pak Paulus, Smart Netizen Flores TV, juga itu memegang kemudi mobil ambulans pada saat mengantar jenazah ke pemakaman. Dan
lebih sering sendiri kan di mobil itu dengan jenazah dan di dalam peti jenazah ini, atau ada yang temani? Ada yang temani, tapi pulangnya sendiri. Kalau pulang sendiri. Oh, kalau yang temani juga di depan? Iya. Bareng gitu ya? Iya. Jadi pulangnya sendiri? Pulangnya sendiri. Nah, pada saat pulang misalnya ada kejadian-kejadian yang aneh nggak? Saya tidak pernah berpikir ke sana, karena saya berpikir positif. Saya tidak mau terbawa oleh suasana pikiran itu. Karena tujuan saya untuk membantu si almarhum. Saya sudah membantu, masa saya harus dibuat susah lagi. Nah, pada saat di pemakaman itu biasanya ada ritual khusus nggak? Sebelum kemudian menurunkan jenazah, atau normal saja ya, sudah habis ngantar? Ritual khusus saya sebelum masuk kuburan saya selalu berdoa. Doanya khusus juga? Saya hanya membuat tanda salib saja. Oh, itu sudah cukup? Bagi saya sudah cukup, bahwa saya dilindungi dari hal-hal yang saya tidak lihat. Lalu kemudian ini cerita tentang pulang sendiri bawa mobil. Pernah enggak malam-malam? Sering, Pak. Dan biasa saja? Biasa, Pak. Wah, luar biasa. Karena cerita-cerita lain itu kan seringkali menggambarkan situasi yang seram, situasi yang menakutkan. Ternyata Pak Paulus mengajarkan kepada kita bahwa ketika urusannya dengan kematian itu halusinasi saja ya. Sebenarnya iya. Ya kembali yang seperti yang tadi saya bilang itu, karena saya berpikiran positif, saya tidak berpikiran negatif. Tapi kalau soal cerita bahwa ada peristiwa-peristiwa menyeramkan berkaitan dengan orang ada, memang ada. Memang ada. Orang lain yang mengalami, Pak Paulus sendiri tidak pernah mengalami ya? Saya sendiri tidak mengalami, tapi saya banyak yang cerita ke saya bahwa ini ada di sini, ada di sana. Jadi ini menarik ceritanya. Ternyata kita dapat pelajaran bahwa keberanian dan keyakinan terhadap Yang Maha Kuasa itu bisa memupus semua rasa takut kita terhadap apapun, termasuk dengan suasana pada saat berada di lingkungan orang meninggal, ya. Betul. Keyakinan terhadap iman itu terutama, itu membuat kita bisa merasa semuanya baik-baik saja, ya. Tapi tidak semua orang berani. Tidak semua orang berani. Nah, sarannya apa nih bagi orang yang tidak berani? Ya. Ketawa diajak kasih saran. Sarannya gimana ya? Memang tidak semua manusia ini berpikiran sama, dengan masing-masing tidak sama gitu. Kalau saya ya hanya berpikiran positif saja. Saya tidak pernah berpikiran negatif, biarpun di belakang-belakang itu banyak yang menceritakan itu, tapi saya nggak peduli gitu ya, karena tujuan saya hanya membantu, tidak ada lebih daripada itu. Easy going ceritanya kalau mengurus ya bukan hanya orang itu, apalagi orang meninggal. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi pengalaman Pak Paulus Lingga ya, untuk kita semua. Kita ketemu dengan cerita dan topik yang berbeda di kesempatan lain. Bye-bye. Tolak Corona.